ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Bagai keset selamat datang. Masuk kencang tanpa diundang. Ambil minum lepas dahaga. Rampas galon dispenser pula. Yang jadi saksi harus kuat. Tak terbutakan dunia akhirat. Jika saya kembali terpilih, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri bahwasannya warga di sini menjadi akan lebih baik. Kemudian saya sudah berjanji juga kepada diri saya sendiri, saya akan membuka lapangan pekerjaan, mensejahterakan warga, dan akan mengembangkan daerah di sini. 5 tahun yang lalu pun dia kayak gitu ngomongnya, yang warga desa bakal bahagialah, bakal inilah. Nyatanya apa, tengok, makin miskin warga desa ini, nggak ada sejahteranya. Sembarangan aja kalau ngomong. Nanti didengar ajudan-ajudan orang itu gimana? Bisa mampus kok. Jadiin aja memang kayak gini kenyataannya realnya kan, gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pendopo yang berdiri di sini nih adalah bentuk semangat saya, bentuk semangat kita semua dalam membangun desa ini. Desa kita bakal bisa bersaing. Ini pendopo anggarannya 200 juta. Kalau dikasihlah makan keluarga, nah kan lebih enak gitu, lebih sejahtera warga, enak kan 200 juta dibagi-bagi. Ini cuma pendopo gini doang, apa manfaatnya? Kecil pula kayak gini. Tapi kan belum ada bukti deh kalau pendopo ini ada di apa yang Nah, bayangin, ini udah pernah viral gitu kan, udah sampai diusut, udah sampai viral di warga TikTok, warga Instagram, anggarannya udah 200 juta gitu. Masa cuman kayak gini, nggak ada yang mau mengusut tentang dapur, tentang pendopo sekecil ini, anggarannya 200 juta tapi sekecil ini gitu. Tuh. Jadi kamu mau apa? Mau kucing balik kan dia rupanya? Susah buat suara di kampung kita ini. Orang tuh nggak tahu. Orang tuh punya orang dalam di kantor bupati sana. Pak Kades, saya yakin Pak, tahun ini bakalan Bapak menang lagi. Tentu selamat. Saya janji Pak, kemenangan Bapak bakalan ada di tangan Bapak. Ya, tentu selamat. Saya percaya sama kamu. Kamulah pendukung nomor 1 saya. Oke. Saya bantu kamu, kamu bantu saya. Oke Pak. Selamat ya Pak. Oke, saya ada urusan misi di kantor desa. Kamu lanjut ya. Siap Pak. Silakan Pak. Semuanya, jangan lupa makan hidangannya ya. Bawa pulang ya kalau bisa, bungkusnya. Mantap, makan dari Allah, paling abis pantat Pak Kades. Woi, kenapa kamu baru setengah? Enggak Don. Apa? Udah kurang ajar kali Don sama aku Don. Apaan kalian ini? Hah? Malu Bilang apa kau pulang sana? Aku bilang kau penjilat. Udah minta dibantu si kawan nih Bang. Kurang jelas, kau itu penjilat, Slamet. Udah. Udah lari. Dikira nyari uang dari sendiri ini gampang apa? Pegang cakap remot. Haram bagiku makan duit haram kalian itu. Alah, banyak kan cakap Arif. Istri kau aja dapat serangan pajar. Otomatis itu masuk buruk kau juga lah.
Assalamualaikum. Selamat siang, selamat. 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 Waalaikumsalam. Pak Kades, silakan masuk Pak. Silakan Pak. Senang aja lah Pak, saya rasa Bapak bisa datang main-main lagi ke rumah saya ini Pak. Ya tentulah. Masa saya tidak pernah datang ke rumah pendukung nomor 1 saya? Iya Pak, jadi ada urusan apa gitu Pak, Bapak datang kemari? Jadi begini, maksud saya datang ke sini ingin mengasihi bagian kamu yang menurut saya ini musik kecil dari proyek kita kemarin, dan ini juga dapatlah membuat kamu membeli motor baru. Iya Pak, memang betul lah Pak. Menyenangkan lah kerjasama bareng Bapak gitu Pak. Ya, Dan betul. menghasilkan duit yang banyak gitu. Ya, tentu lah. Jadi ini saya hitung lagi nggak Pak? Nggak perlu. Ini sudah sesuai kesepakatan kita pada proyek sebelumnya. Udah. Oh siap Pak. Jadi saya berangkat dulu ya. Oh baik Pak. Masih ada urusan lagi di Baik kantor Pak. saya. Ya siap Pak. Terima kasih ya Pak. Oke. Hati di jalan ya Pak. Siap. Oke Pak. Bentar ya Pak. Mari Pak. Gimana ya? Oke Pak. Hati-hati ya Pak. Di rumah sana di pohon. Set mati aku. Gila sih, ayo sekali lagi, rep, depan rep. Anjir. Sekali lagi, sekali lagi. Wes, boy, anjir. Iya, Rut. Mantap. Apa masalahmu, Rut? Berantem lagi kau sama Bang Go itu? Seharusnya kau pukulkan aja dia kemarin itu. Yang makainya Abang Go itu, Rut. Entah apa-apa tingkah dia itu. Asal kalian tahu ya, lagi-lagi dia terima uang dari Kades. Kali ini dia terima uang dari Pandoko itu. Kan aku juga emang dari awal. Mereka lah itu jajaran Pak Kades itu dalang dari kemiskinan kita ini. Aku dengar kemarin dia menerima dana dari Pandoko itu seminimal mungkin. Emang udah jelas semua orang nggak bakal buta. Semua orang pasti nggak percaya juga. Masa penduduk kayak gitu doang dananya sampai 200 juta? Pasti dikorup lah. Selama terima berapa banyak lagi? Kalau cuman tadi pagi bukan dia baru baru. Jangan keras sekali orang itu ya. Coba lah kalian bayangin. Orang kecil kayak Slamet aja bisa beli NMAX. Sekarang coba kalian bayangin lah. Bayangkan berapa lah uang yang masuk ke kantong Pak Kades itu. Kan banyak kali kan. Kalau kayak gini terus bakal mati kita semua. Bakal ditindas kita sama para pejabat yang bukan kita pilih, orang-orang kayak seperti kita ini. Jadi mau apa, Rin? Mau nyalon juga jadi Kades? Enggak boy, aku nggak mau nyalon jadi Kades. Aku cuma mau ngomong sama orang-orang desa kita apa yang terjadi di kampung kita ini. Aku nggak sanggup kalau desa kita, rakyat kita itu ditipu dan kita jadi miskin untuk kedua kalinya. Maka untuk membangkitkan semangat jiwa 45 kita harus bersatu, membangun desa ini kembali, membangkitkan desa kita, dan kita harus saling gotong royong untuk membangun fasilitas yang ada di desa kita ini. Maka dari itu, dengan tangan saya akan mendorong
kesejahteraan rakyat. Dengan kaki saya akan melangkah untuk kemajuan desa kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberantas yang namanya kemiskinan, memberikan makanan yang layak, memberikan pekerjaan kepada seluruh warga desa kita. Dan jangan lupa pilih saya, bersama saya kita akan membangun desa ini kembali. Berarti kemarin kampung kita hancur dong. Maaf, ada siapa ya? Tengoklah warga kampung sekalian. Masa sama warga desanya aja sendiri dia nggak kenal gitu. Maaf, saya harap Anda kembali ke posisi Anda dan tunggu saya selesai berpidato. Maka kita akan beradu argumen di tempat yang lain. Saya mau ngomong warga sekalian. Saya menyebut Anda adalah yang terbusuk dari yang terbusuk di kampung ini. Si brengsek ini dikasih hati minta jantung, bah. Udah, tak kau biarkan dulu brengsek itu ngomong di depan. Warga sekalian, saya berdiri di sini untuk mengungkap kebusukan kepala desa kita ini. Kalian lihat pendopo ini yang dibangun oleh mahasiswa KKN itu. Ini hasil dari ratusan juta, tapi hasilnya apa? Cuma kayak gini gitu. Kalian yang bersorak ria tepuk tangan di situ, hanya kalian lupa selama 5 tahun kita nggak pernah ada perubahan gitu. Kita selalu miskin. Hanya karena tengok pendopo kecil ini harganya 200 juta. Apa hak Anda berbicara di sini tanpa ada bukti yang jelas di sini? Anda yang diam. Pendopo dan kemiskinan yang kami alami selama 5 tahun ini adalah bukti dari ketidakbutusan, dari kelicikan Anda selama ini. Kau tahu kan, kalau ada keluarga yang berjalan sejauh 10 km ke klinik yang fasilitasnya sangat lengkap, Anda nggak pernah tahu kan? Karena yang Anda pikirkan hanya uang, dan uang. Anda nggak pernah peduli dengan kami. Iuran yang Anda kutip tiap bulan itu nggak jelas kemana Anda mempergunakannya. Nggak ada laporan sama kami. Lihatlah warga sekalian, masjid, gereja, pos ronda itu semua dalam keadaan yang memprihatinkan. Karena kepala desa ini nggak peduli dengan semua itu. Yang dia pedulikan itu adalah atap genteng yang bocor lah, keramik yang mengkilap lah, persetan sama semua itu. Sekarang dengan gak ada lagi rasa malu Anda malah mencalonkan kembali jadi kepala desa di sini. Terus Anda menyogok warga dengan 200.000. Apa itu semua? Anda mau membeli kami dengan 200.000 per orang kayak gitu? Jaga mulut kau ya, Rip. Kau kira 200.000 itu gak berharga buat keluargaku? Kau iyalah. Kerjaanmu layak. 200.000 itu gak ada apa-apanya samamu. Mending kau turun aja. Kau bicara gitu kayak orang bodoh tanpa bukti. Itu namanya kau menuduh Pak Kades, Arif. Di sini tidak ada yang percaya sama kau. Jadi jika kau merasa malu karena uang 200.000 yang diterima istri kau, sebaiknya kau jangan menyeret kami juga. Berani kali kau ya cakap Slamet. Kau udah nerima uang puluhan juta, beli NMAX baru, kau bawa pula keliling kampung. Emang gak ada malunya kau? Aku beli kereta itu, Rip, dari hasil kerja kerasku. Apa bukti yang kau punya sampai kau nuduh-nuduh apa yang enggak, ah? Turun kau, Rip, dari podium itu. Kau bicara bukan karena kampung kita, tapi kau bicara karena kau terlalu benci sama Pak Kades. Tunggu yang hilang berganti, gapura hancur dibangun lagi. Karena peradaban takkan pernah mati, walau diledakkan, diancam untuk diobati. Karena peradaban berputar abadi,
saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Suatu saat nanti kita memimpin diri sendiri. Suatu saat nanti kita meninggalkan sidik jari. Suatu saat nanti semoga semua berbesar hati.